Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 10 agama di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Dita Setiawati. Kesempatan kali ini Ibu Dita akan menjelaskan sedikit mengenai materi bab 1 di semester 2 ini, yaitu teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi itu apa toh? Jadi pengertian negosiasi sendiri adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi yang dinamakan negosiasi itu adalah proses tawar-menawar atau proses perundingan. Ya. Sekarang jenis-jenis negosiasi. Negosiasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. 1. Negosiasi itu bisa dilakukan oleh atasan bawahan. Misalnya, kalian akan menegosiasikan waktu pengumpulan tugas. Berarti di situ terjadi negosiasi antara siswa dengan Bapak Ibu guru. Berarti itu masuk dalam jenis negosiasi atasan bawahan. Yang sering sekali, bahkan kalian semua pasti sudah melakukannya. Yang kedua adalah jenis negosiasi antara penjual dengan pembeli. Misalnya kalian membeli 1 kilo jeruk di pasar dengan harga 15.000 dari penjualnya. Lalu kalian melakukan negosiasi, ditawar, bagaimana kalau harganya jadi 10.000? Nah, itu proses perundingan atau yang disebut dengan jenis negosiasi antara penjual dengan pembeli. Ada juga negosiasi yang ketiga, yaitu negosiasi antara pengusaha dengan mitra kerja. Misalnya kalian mau menyewa mobil untuk acara tamasya bersama keluarga. Berarti itu termasuk ke dalam jenis negosiasi antara pengusaha dengan mitra kerja. Lalu ada 3 paradigma atau pola pikir dalam negosiasi. Dalam melakukan negosiasi itu bisa jadi mencapai 3 paradigma itu. Ada win-loss, ada win-win, dan ada lose-lose. Win-loss. Win itu berarti menang, loss itu kalah. Berarti dikatakan berparadigma win-loss apabila dalam negosiasi itu mencapai kesepakatan di mana kesepakatan itu hanya menguntungkan satu pihak saja. Pihak yang lain mau tidak mau harus menerima keputusan, atau pihak yang lain malah dirugikan oleh kesepakatan yang diambil. Yang kedua, paradigma win-win atau menang-menang. Dalam paradigma atau negosiasi win-win di sini, perundingan atau negosiasi itu mencapai kesepakatan di mana kesepakatan itu menguntungkan kedua belah pihak. Pihak satu diuntungkan, pihak yang lain juga diuntungkan. Karena kesepakatannya menguntungkan kedua belah pihak, maka disebut dengan paradigma win-win. Yang ketiga, lose-lose. Berparadigma lose-lose apabila dalam perundingan atau dalam negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan. Karena tidak ada kesepakatan, otomatis tidak ada juga pihak yang diuntungkan ataupun dirugikan. Tetapi dari 3 paradigma ini, win-loss, win-win, lose-lose, sudah seharusnya ketika kita akan melakukan negosiasi, kita harus bisa berusaha untuk mencapai paradigma win-win. Jadi kalau kalian sedang melakukan negosiasi, ya bagaimana caranya perundingan itu bisa mencapai kesepakatan di mana kesepakatan itu menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya tadi perundingan harga jeruk di pasar. Dapat harga dari 15.000 jadi 12.000 misalnya. Di situ win-win, berparadigma win-win. Kenapa? Karena dari pihak yang membeli, karena dia menginginkan harga jeruk dengan harga yang tidak terlalu mahal, dia mendapatkan, dari 15.000 jadi 12.000, lumayan lah ya, 3.000. Dari pihaknya penjual, dagangannya terjual. Jadi dalam negosiasi harga jeruk itu berparadigma win-win strategi atau strategi menang-menang.
Lalu ada ciri-ciri negosiasi. Bisa dikatakan negosiasi apabila memenuhi 4 ciri-ciri ini. Yang pertama, terdapat interaksi sosial, jelas. Yang kedua ada permasalahan. Yang ketiga ada perundingan. Yang keempat ada kesepakatan. Interaksi sosial itu maksudnya bagaimana? Interaksi sosial itu di dalam negosiasi itu harus ada partisipan atau pelaku. Yalah ya, kalau nggak ada partisipan tidak mungkin ada negosiasi. Jadi di dalam negosiasi itu harus ada partisipannya. Yang kedua, permasalahan. Harus ada perbedaan kepentingan di situ. Contoh misalnya tadi merundingkan harga jeruk. Interaksi sosial terjadi. Interaksi sosial antara siapa? Oh, terjadi interaksi sosial antara si penjual dengan si pembeli. Lalu permasalahannya apa? Perbedaan kepentingannya apa? Oh, di situ si pembeli menginginkan harga jeruk yang tidak terlalu mahal. Sedangkan si penjual menginginkan dagangannya terjual dengan harga yang tidak terlalu murah. Jadi ada perbedaan kepentingan di situ. Dari perbedaan kepentingan itu diselesaikan dengan jalan perundingan. Jalan perundingannya bagaimana? Dengan melakukan pengajuan dan penawaran atau disebut dengan tawar-menawar. Harus ada proses tawar-menawar di situ. Dari semua itu, dari partisipan ada perbedaan kepentingan, setelah ada perbedaan kepentingan lalu dirundingkan, hasil akhirnya harus bisa mencapai kesepakatan atau persetujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi itulah 4 ciri-ciri dari negosiasi. Ada interaksi sosialnya, ada permasalahannya, ada perundingannya, dan mencapai kesepakatan. Lalu bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran yang baik? 1. Ketika kamu menjadi seorang negosiator atau orang yang melakukan negosiasi, bagaimana agar pengajuan atau penawaran kamu bisa diterima oleh pihak yang lain? Caranya seperti apa? 1. Kamu harus bisa bersikap sopan. Selamat siang, menyapa. Lalu memberikan sapaan, selamat siang Pak, misalnya seperti itu. Yang kedua, tidak menekan. Tidak ada ancaman atau paksaan. Misalnya tadi perundingan harga jeruk, terus si pembeli misalnya berkata seperti ini, Pak, harganya 10.000 ya. Kalau tidak boleh harga 10.000, nanti toko Bapak saya bakar. Misalnya seperti itu. Itu tidak boleh dalam sebuah negosiasi. Jadi dalam sebuah negosiasi itu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran itu harus bebas dari tekanan. Yang ketiga, disertai alasan yang kuat. Misalnya dari harga 15.000, kalian negosiasikan jadi harga 10.000. Alasannya apa? Oh, alasannya misalnya ini jeruknya kecil-kecil misalnya. Oh, ini jeruknya sudah terlalu matang misalnya seperti itu ya. Lalu, tugasnya silakan kalian buat sebuah teks negosiasi sederhana dengan ilustrasi sebagai berikut. 1. Merundingkan harga cabai. Yang kedua, merundingkan harga sewa mobil. Yang ketiga, pegawai meminta perpanjangan cuti lebaran. Dan yang keempat, merundingkan harga sepatu. Silakan kalian mengerjakan dengan sistem sebagai berikut. Kalian yang mempunyai nomor absen 1 sampai dengan 10, kalian membuat perundingan harga cabai. Lalu nomor absen 11 sampai 20, kalian merundingkan harga sewa mobil. Nomor absen 21 sampai 30, kalian merundingkan pegawai meminta perpanjangan cuti lebaran. Dan kalian yang mempunyai nomor absen 31 sampai 36, kalian membuat teks negosiasi sederhana merundingkan harga sepatu. Kalian tuliskan teks negosiasi yang sudah kalian buat di buku tulis, lalu kalian foto dan dikirim di Google Classroom saat pembelajaran ini juga. Oke, terima kasih anak-anak, untuk bagian 1 materi teks negosiasi sudah selesai. Akan Ibu lanjutkan ke bagian kedua nanti di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas. Apabila masih ada pertanyaan, masih ada yang belum jelas, silakan dituliskan di kolom komentar postingan Bu Guru. Terima kasih. Akhir kata dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.